Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati ketika anak lahir ini menjadi salah satu momen yang sangat kita tunggu begitu ya, dan juga menikmati bagaimana tumbuh kembang anak menjadi salah satu anugerah dalam hidup kita, terutama mereka yang sedang berpasangan begitu ya. Nah, dalam sebuah keluarga, anak ini seperti sebuah cahaya yang kemudian menjadi lembaran baru dalam kehidupan berkeluarga. Nah, penting untuk kita kemudian tahu fase-fase pertumbuhan anak-anak, terutama di masa keemasannya mereka, di mana kemudian saat itu terjadi tumbuh kembang otak, dan itu menjadi hal yang paling terpenting begitu ya di masa awal mereka, di mana 80% pertumbuhan terjadi selama 2 tahun tumbuh kembang anak ini. Nah, kita juga harus memperhatikan bagaimana pertumbuhan motorik mereka, kapan fase mereka kemudian harus duduk, kapan merangkak hingga kemudian berdiri. Nah, ini kita perlu tahu nih bagaimana fase-fase tersebut terjadi. Ini akan menjadi pembahasan kita hari ini di Bincang Sehati. Namun sebelum kita masukkan pembahasan tersebut, ada juga nih pembahasan soal posyandu. Kita tahu kemudian posyandu kan menjadi sebuah pos pelayanan terpadu khususnya untuk orang tua dan juga anak, di mana kita bisa memeriksakan tumbuh kembang anak kita di layanan posyandu tersebut. Selama pandemi, ada beberapa posyandu yang tetap memberikan pelayanan, namun juga ada beberapa posyandu kemudian yang tidak memberikan pelayanan. Nah, kita akan lebih mengenal lagi nih sebetulnya apa sih manfaat posyandu dan kemudian bagaimana sih kiprah posyandu ini selama pandemi. Kita akan membahasnya nanti di segmen berikutnya. Untuk Anda nih yang tertarik dengan tema kita hari ini seputar posyandu, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Saya harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, terkadang nih kalau kita ada layanan posyandu, ibu-ibu sering ke sana untuk kemudian menimbang anak. Karena kan perlu ya kita setiap minggu untuk tahu tumbuh kembang anak kita. Berapa tingginya, berapa berat badannya. Tapi selama pandemi ini kita tahu beberapa posyandu kemudian tidak memberikan pelayanan secara langsung begitu. Hanya memandu kemudian secara daring. Tapi ada juga kemudian posyandu yang memberikan layanan tatap muka dengan jumlah terbatas begitu. Nah, kita akan banyak mengenal nih manfaat posyandu sebetulnya apa saja sih untuk pemirsa Bincang Sehati mungkin yang tidak begitu mengenal tentang posyandu. Sudah bersama saya Ibu Nuraini Syahril selaku Ketua Pokja 4 TP PKK Provinsi DKI Jakarta. Saya akan sapa. Assalamualaikum Bu Nuraini, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat Bu Nuraini. Aku mau ngobrol seputar posyandu nih Bu. Banyak kemudian pemirsa Bincang Sehati mungkin yang tidak begitu tahu gitu ya, posyandu itu apa sih? Terus kemudian manfaatnya apa sih kehadiran posyandu? Mungkin bisa dijelaskan Bu Nuraini? Iya, terima kasih. Posyandu adalah usaha kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Posyandu ini lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil, bayi, balita, wanita usia subur, dan lansia. Dan tujuan lainnya adalah menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Begitu, Pak. Baik, kan di masyarakat kita tahu banyak ya pusat pelayanan kesehatan, ada misalnya klinik yang di sekitar warga begitu ya, ada juga rumah sakit daerah, ada puskesmas, ada juga posyandu gitu. Apa sih kemudian yang membedakan nih antara posyandu dengan puskesmas? Karena terkadang tempatnya bersebelahan ataupun mungkin berdampingan begitu. Iya, tentunya posyandu dan puskesmas itu berbeda, Pak. Posyandu memberikan layanan hanya 1 kali dalam sebulan untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, pasangan usia subur, wanita usia subur, bayi, balita, dan lansia yang ada di wilayah kerja posyandu tersebut. Sedangkan puskesmas memberikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di wilayah
puskesmas tersebut maupun yang ada di sekitar wilayah kerja puskesmas tersebut. Oke, jadi dari fungsi tupoksinya saja kemudian sudah berbeda begitu ya, dari tipe pelayanannya, Iya, dari betul, Pak. bagaimana pelaksanaan pelayanannya. Nah, selama pandemi ini bagaimana sih Bu Nuraini kondisi posyandu kita? Apakah masih kemudian aktif dan melayani tatap muka atau hanya lebih kepada pendampingan secara daring aja nih terhadap para orang tua dan juga anak gitu yang sekarang sedang menikmati ataupun menunggu fase tumbuh kembang anak mereka? Iya, selama masa pandemi COVID-19 kegiatan posyandu ditiadakan berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 23 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan PKK dalam masa pandemi COVID-19. Namun pertumbuhan dan perkembangan balita tetap terpantau dengan melaksanakan pemantauan secara mandiri dengan cara orang tua yang punya balita melakukan penimbangan berat badan, mengukur panjang dan tinggi badan anak di rumah masing-masing. Hasilnya dilaporkan kepada kader, hasilnya dicatat dulu oleh orang tua tersebut di buku KIA atau KMS, kemudian dilaporkan kepada kader untuk dicatat dan direkapitulasi, kemudian kader melaporkan kepada petugas puskesmas. Nah, posyandu di wilayah zona hijau boleh dibuka, Pak, tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kadernya yang bertugas dipastikan harus dalam kondisi sehat dan diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta, berusia maksimal 50 tahun, dan mereka harus membuat jadwal kehadiran ibu balita secara bertahap untuk hadir di posyandu agar tidak terjadi kerumunan, dan maksimal 10 orang dalam satu waktu. Misalnya contoh, dibuka mulai dari jam 8 sampai jam 9 itu hanya boleh 10 orang. Begitu, Pak. Baik, jadi ada beberapa zonasi kemudian yang dia masih boleh beroperasi tatap muka, tapi zonasi tertentu kemudian tidak boleh tatap muka begitu ya, dan hanya melakukan pemantauan secara daring atau berkunjung tadi ke rumah-rumah masyarakat yang memiliki bayi gitu. Bu, boleh mungkin di-share ke masyarakat nih, kan ada beberapa yang mungkin yang belum aware terhadap layanan tersebut begitu ya. Apa sih manfaat kemudian ketika kita mengikuti kegiatan ataupun program yang ada di posyandu ini, Bu? Iya, manfaat yang paling utama tentunya terpantaunya pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Nah, orang tua yang datang ke posyandu mendapatkan penyuluhan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan keluarga, mendapatkan vitamin A untuk ibu dan balita. Nah, tentunya juga orang tua balita bisa berinteraksi langsung dengan kader, dan para ibu-ibu itu biasanya saling berbagi pengalaman sesama ibu. Jadi ada grup diskusi ya yang bisa kita kemudian saling bertanya dan bertukar informasi seputar bagaimana tumbuh kembang anak ya, Bu ya, gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke, nah ada yang beranggapan juga di posyandu hanya imunisasi, benar nggak sih, Bu? Atau itu hanya bagian dari program saja? Oh, tidak. Di posyandu itu kita kenal ada 5 kegiatan utama. Yang pertama KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Di sini ada penyuluhan kesehatan, pemeriksaan ibu hamil, bayi, balita, dan pemberian obat cacing. Kegiatan kedua adalah keluarga berencana. Di sini ada penyuluhan KB, pelayanan kontrasepsi, yang dilayani di posyandu hanya pil dan KB, sedangkan kontrasepsi lain dilayani di puskesmas atau di vaskes lain karena membutuhkan ruangan tertentu dan peralatan yang lengkap. Kegiatan yang ketiga adalah gizi. Di sini diberikan penyuluhan gizi dan ASI, penimbangan bayi dan balita, serta pemberian vitamin. Dan kegiatan yang keempat adalah ini diberikan imunisasi dasar lengkap bagi bayi dan imunisasi ibu hamil. Imunisasi ini dilakukan oleh petugas kesehatan karena kalau kader tidak paham cara menyuntik dan lain-lain. Dan kegiatan yang kelima adalah penanggulangan diare, tidak kalah penting, apalagi sekarang di masa pandemi ya Pak. Penyuluh di sini ada penyuluhan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Ada pemberian oralit,
Ada juga penyuluhan tentang pembuatan larutan gula garam sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua balita atau keluarga bagaimana pencegahan pertama, memberikan pertolongan pertama bagi keluarga yang diare. Oke, baik. Jadi sebetulnya kegiatannya banyak ya Bu Nara ini ya, banyak sekali kegiatan yang kemudian bisa dimanfaatkan, tidak hanya sebatas imunisasi, tapi tadi tumbuh kembang, bagaimana mengontrol gizi anak juga. Apakah kemudian yang seperti misalnya parenting, bagaimana cara mengasuh dan lain sebagainya, itu jadi bagian dari penyuluhan ataupun edukasi nih yang dilaksanakan oleh teman-teman kader di Posyandu, Bu? Iya, betul sekali Pak. Para kader-kader Posyandu itu diberikan pelatihan oleh dinas-dinas terkait, contohnya dinas kesehatan, dinas KPKP, dinas PPAPP, dan itu mereka memberikan ilmu-ilmu untuk nanti diedukasikan lagi kembali kepada orang tua balita yang datang di Posyandu. Nah, ada di meja 4 ada penyuluhan. Nah, itu yang dilakukan oleh kader. Mereka memberikan penyuluhan kepada orang tua balita bagaimana cara pengasuhan yang baik dan benar terhadap anak, bagaimana memberikan nutrisi yang baik dan benar terhadap anak. Karena kita tahu ya Pak, orang tua itu kadang-kadang suka cuek sama anaknya, berat badannya tidak naik-naik karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap gizi yang seimbang. Dan juga tadi ya, bagaimana kemudian perhatian untuk selalu menimbang dan mengukur tidak begitu diperhatikan sehingga kita tidak tahu progres kemajuan dari tumbuh kembang si balita tersebut ya Bu Nara ini ya gitu. Nah itulah fungsinya kemudian Posyandu nih pemirsa Bincang Sehati, untuk menjadi wadah kita bisa datang ke sana mengontrol kesehatan anak kita dan juga kita sebagai ibu begitu ya. Dan apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, nanti kemudian kita bisa saling bertukar informasi ya Bu Nara ini ya dengan para kader di sana ya. Dan kadernya pasti dengan senang hati memberikan informasi gitu ya kepada kita. Nah, kita tahu nih Bu Nura ini kan sekarang di Indonesia ada beberapa kasus stunting. Sebetulnya kalau di Posyandu sendiri ada nggak sih kemudian pendampingan untuk anak-anak yang masuk ataupun distempel begitu sebagai anak stunting? Ada nggak kemudian program khusus atau pendampingan khusus dari teman-teman kader? Ada Pak, ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentunya karena kader itu tidak bisa misalnya ada anak yang terindikasi gitu. Karena kita tahu stunting itu kan adalah pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan umurnya. Nah, yang bisa menentukan tentunya adalah dari kesehatan. Kader-kader hanya bisa melaporkan misalnya ada kelihatan oh ini anak kok pertumbuhannya tidak sesuai dengan umur. Kemudian mereka mencatat namanya, dilaporkan kepada kesehatan. Nanti kesehatan yang akan memberikan pendampingan apakah anak ini tindak lanjutnya nanti seperti apa, diberikan PMT pemulihan atau seperti apa, itu kesehatan yang punya wewenang. Oke. Jadi ada kemudian program khusus untuk perhatian kepada anak-anak yang masuk kategori anak-anak stunting gitu ya. Karena mungkin selama pandemi ini sulit ya untuk mereka yang tidak punya alat-alat untuk nimbang gitu Bu ya, untuk mengukur gitu. Kita tidak tahu kemudian progres anak-anak kita seperti apa, kurvanya seperti apa, grafiknya gitu. Barangkali mungkin mereka masuk kategori stunting. Nah kemudian kita tahu kan sekarang dalam parenting itu parenting bersama gitu, tidak hanya ibu dan juga orang tua. Ada nggak kemudian dari Posyandu ini melibatkan bapak-bapaknya nih untuk ikut serta begitu ya dalam mengawal tumbuh kembang anak mereka gitu? Ada nggak kemudian dorongan ataupun paksaan begitu ya daripada kader untuk supaya bapak-bapak ayo dong terlibat dong gitu untuk tumbuh kembang anak? Kita juga harus perhatikan gitu ya, jangan hanya menyerahkan semua kepada ibu-ibu di rumah. Iya Pak, yang selama ini ya Pak di Posyandu itu memang yang sering datang ke Posyandu selain tadi bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, pasangan usia subur. Nah di sini pasangan usia subur tentunya pasangan itu ada suami ada istri. Nah kadang-kadang bapak-bapak juga ikut aktif Pak datang ke Posyandu, memberikan semangat kepada anaknya, memberikan dorongan kepada istrinya, terutama
ibu-ibu yang sedang hamil, ibu-ibu muda yang sedang hamil itu support yang luar biasa dari para suami, sehingga ibu-ibunya rajin datang ke posyandu untuk memeriksakan kehamilannya, untuk mengantarkan anaknya. Kalau misalnya kadang-kadang kan posyandu itu bertepatan dengan hari libur. Ada juga banyak bapak-bapak yang ikut datang mengantarkan anak-anaknya. Itu luar biasa sekali. Dan kami para kader-kader posyandu juga selalu memberikan memberikan masukan-masukan kepada orang tua balita, terus khususnya kepada bapak-bapak itu pentingnya datang ke posyandu. Dan support mereka itu, support para suami atau para bapak-bapak itu sangat diharapkan oleh ibu dan balita. Baik, jadi dalam parenting tidak hanya peran orang tua ibu, tapi juga orang tua bapak juga punya peran penting ya. Jadi harus lebih terlibat nih para bapak-bapak nih untuk lebih sering main ke posyandu begitu ya. Baik, Bu Nuraini terima kasih sudah berbagi inspirasi seputar manfaat dari posyandu. Semoga banyak masyarakat kemudian yang teredukasi dan juga banyak kemudian yang memanfaatkan kembali nih layanan posyandu yang memang sudah sejak dulu ada gitu. Terima kasih Bu Nuraini, selamat beraktivitas kembali, salam sehat dan juga jaga kesehatan selalu ya Bu ya. Nah, usai jeda pemirsa kita akan masih melanjutkan perbincangan dengan topik yang berbeda. Untuk Anda kemudian yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903264 atau bisa menghubungi kami di Instagram di @bincangSehati.tv. Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan berbincang tentang seberapa penting sih kemudian kita memahami tentang kesehatan balita. Jangan-jangan kita tidak tahu nih indikator balita yang sehat itu seperti apa. Nah, untuk membahas tema ini sudah bersama saya Dr. Firman Yuda Asmara, spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Selamat pagi Dr. Yuda, apa kabar Dok? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, tadi di segmen sebelumnya kita udah banyak bahas soal posyandu nih, soal bagaimana pusat pelayanan untuk kesehatan anak dan juga ibu begitu ya. Nah, ini kan kita di segmen berikutnya akan bicara soal kesehatan balita. Banyak kemudian masyarakat yang tidak tahu balita sehat itu seperti apa sih indikatornya. Jangan-jangan selama ini indikator yang kita pakai salah nih. Nah, mungkin kita akan bahas dulu dari awal seputar balita. Kenapa sih kemudian ada istilah masa keemasan balita gitu, dan sebetulnya fase ini tuh berlangsung dari usia berapa sampai dengan berapa tahun sih Dok? Ya, jadi balita, disebut balita adalah masa usia di bawah 5 tahun, di mana terjadi pertumbuhan yang cepat dalam 1000 hari pertama masa kehidupan, yang dimulai sejak trimester terakhir atau 3 bulan terakhir sampai 2 tahun pertama kehidupan, di mana pertumbuhan dan perkembangan tercepat karena itu akan menentukan masa depan suatu bangsa. Kalau misalnya masa tersebut terlewati dengan bagus dan sempurna. Setelah lahir disebut dengan masa postnatal, itu antara 0 sampai 1 tahun. Itu masa yang paling cepat, di mana terjadi pembelajaran dari tubuh, termasuk perkembangan dari otak dan belajar dengan lingkungan. Kemudian masa berikutnya dari 1 tahun sampai 2 tahun adalah masa pertambahan juga dan pengembangan yang lebih cepat lagi. Dan usia prasekolah di antara 2 sampai 6 tahun. Ya. Baik, jadi tadi ada beberapa fase pembagian begitu, dan itu kemudian harus dipahami dan treatmentnya nanti akan berbeda nih setiap fase tadi. Nah, kemudian kita tahu juga kan apakah jenis kelamin membedakan kemudian tumbuh kembang si anak tersebut, karena ada beberapa informasi ataupun mitos dan fakta begitu ya seputar ketika anak-anak
laki-laki dia lebih cepat kemudian tumbuh kembangnya, lebih cepat berat badannya lebih tinggi kemudian gitu. Dan ketika anaknya berkelamin perempuan itu lebih lambat gitu tumbuh kembangnya. Apakah benar hal-hal seperti ini yang kemudian banyak dipercaya nih Dok oleh masyarakat kita? Terima kasih. Sebenarnya hanya mitos ya. Kalau perkembangan itu merupakan suatu yang sifat yang konsisten dari dalam kandungan sampai lahir terus sampai umur 5 tahun. Jadi cuma hanya ada beberapa mungkin perbedaan perkembangan tapi secara konsisten. Dan pertumbuhan juga gitu. Jadi pertumbuhan meliputi misalnya volume dari organ atau sel yang tumbuh dengan membesar mengikuti alur yang sama sebenarnya. Jadi sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu nggak ada bedanya, Mas. Oke. Jadi itu hanya mitos ya, pemirsa ya. Jadi jangan percaya hal seperti itu bahwa kemudian laki-laki akan lebih cepat berat badannya gitu. Tapi kemudian yang perempuan mungkin akan lebih lambat. Ikuti saja kemudian grafiknya ya Dok ya. Kan sudah ada panduan gitu ya. Panduannya ya 3MS kalau yang bisa kemudian menjadi acuan kita tentang tumbuh kembang anak kita. Nah Dok, kalau misalnya kita lihat dong saat ini kan kita tahu usia balita itu dibagi beberapa fase tadi kemudian ya 01, 12 sampai dengan 23 begitu ya. Apa sih perbedaan kebutuhannya begitu ya dari fase yang kemudian 01, 12 sampai dengan 23 Dok, ada nggak perbedaan kemudian dari kebutuhan baik itu asupan ataupun gizi-gizi khusus yang memang mereka butuhkan di fase tumbuh kembang tersebut Dok? Ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan terutama untuk pertumbuhannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor nutrisi, kemudian yang kedua lingkungan, dan yang ketiga genetik. Jadi saling keterkaitan di antara ketiganya itu mempengaruhi faktor perkembangan si bayi. Jadi kalau misalnya umur 0 sampai 1 tahun itu kan perkembangannya dan pertumbuhannya sangat besar, di mana volume otaknya juga mulai meningkat, kemudian pertumbuhannya dari lingkar kepala, tinggi badan, lingkar lengan, dan berat badannya juga akan meningkat. Disitulah faktor gizi yang berperan. Terutama kita anjurkan untuk 6 bulan pertama pemberian ASI eksklusif, dan dilanjutkan dengan MPASI. Setelah itu untuk yang 1 tahun ke atas bisa juga setelah MPASI terlewati bisa menunya seperti orang dewasa sampai umur 5 tahun. Nah, di sini orang tua sangat berperan, terutama baik suami atau istri harus memperhatikan gizi yang tercukupi. Di sini ada 2 yang berperan, gizi makro dan gizi mikro. Untuk gizi makro mungkin karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk gizi mikro bisa multivitamin atau mineral. Oke, jadi hal-hal itu kemudian yang bisa diperhatikan gitu ya. Setiap fase membutuhkan kebutuhan gizi yang berbeda, dan ketika kita tepat begitu memberikan gizi sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga tumbuh kembang mereka, insya Allah kemudian nanti anak-anak kita akan tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi bahwa anak kita ini ternyata tumbuh kembangnya tidak baik Dok? Apakah kemudian ada ukuran-ukuran nih yang bisa menjadi acuan kita gitu? Apakah hanya misalnya bergantung pada grafik yang harus memang kita pantau di sana, karena itu kan sudah standar nasional dan sudah standar dari kementerian begitu. Apakah cukup dari itu atau kemudian ada indikator lain nih yang bisa kita gunakan sebagai acuan Dok? Nah, terima kasih pertanyaan. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan, guru yang terbaik adalah orang tua. Jadi orang tua biasanya lebih istilahnya lebih kan hampir tiap hari mengetahui. Jadi sebenarnya dia harus lebih sensitif atau kok ada kelainan atau masalah dengan anak-anak kita. Untuk melihat masalah tersebut untuk pertumbuhan bisa kita lihat di KMS. Di KMS itu ada misalnya usia, berdasarkan usia, terus kemudian berat badan, tinggi badan,
dan sebagainya, lingkar lengan dan sebagainya, lingkar kepala juga. Nah, dari situ kita lihat tiap bulannya gimana perkembangannya. Di situ ada yang paling gampang untuk ibu-ibu ketahui, di KMS ada batas merah, hijau, dan kuning. Kalau misalnya merah ada bahaya, kuning harus hati-hati, kalau hijau masih dalam batas normal. Demikian juga dengan perkembangan. Dalam perkembangan ada juga milestone-nya. Jadi milestone itu untuk melihat perkembangan usia segini sampai segini udah bisa apa. Misalnya motorik harusnya bisa apa, motorik kasarnya udah harus sampai mana, terus kemampuan bicara atau bahasa, kemudian emosional, kognitif, dan lain-lain. Ya. Dari situ kita bisa pantau. Kalau misalnya menemukan kok ini nggak sesuai dengan batas-batas tersebut, atau kok udah usia segini, misalnya berat badannya atau tingginya nggak sesuai, kita harus berhadapan, harus waspada. Mungkin anak tersebut kekurangan gizi yang lama atau mungkin stunting. Kalau misalnya perkembangannya nggak sesuai dengan usia segini sampai segini, kita harus waspada. Apakah pengasuhan dan pengasahannya ada sesuatu dalam perkembangan usianya. Demikian. Jadi ada beberapa observasi yang harus selalu kita lakukan gitu ya. Tadi dengan matriks-matriks yang sebetulnya kurvanya sudah tersedia, tinggal mengikuti saja batas bawahnya seperti apa begitu ya. Ada garis-garis hijau, ada garis-garis kemudian kuning dan merah yang ketika kurva yang ternyata melewati batas tersebut bisa jadi kemudian anak kita masuk dalam kategori stunting. Tapi juga ada observasi yang kemudian motoriknya, fase mereka kemudian sudah harus berbicara seperti apa begitu, kalimat apa kemudian atau kata apa yang sudah keluar, itu juga harus diperhatikan ya Dokter Yuda ya. Dan itu orang tua, kedua orang tua baik ibu ataupun ayah kemudian punya peran. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih Dokter Yuda nih seputar bagaimana balita yang sehat dan juga bagaimana kemudian menjaga balita kita agar tetap sehat. Nah, untuk Anda pemirsa nih yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya Dokter Yuda tadi sudah menjelaskan bagaimana cara kita kemudian melakukan observasi nih kepada anak kita agar tahu kemudian tumbuh kembang anak kita sudah sampai mana. Apakah kemudian tumbuh kembangnya tersebut sesuai dengan standar, misalnya masuk dalam kategori sehat begitu, sesuai dengan kurva yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, atau ternyata berada di bawah kurva begitu. Tapi kemudian Dokter Yuda, ternyata tumbuh kembang itu kan tidak hanya sebatas pada bagaimana fisiknya saja gitu ya, tingginya bertambah, terus kemudian beratnya bertambah sesuai dengan kurva, tapi ada kemudian tumbuh kembang motoriknya, verbalnya, kemudian ada beberapa mungkin yang terlambat atau justru sudah terlalu lama gitu ya, terlambatnya belum bisa duduk begitu di usia yang sudah masuk 5 bulan atau 6 bulan. Nah, apakah di kondisi bayi tersebut begitu ya, dalam kondisi tersebut apakah itu masuk kategori bayi tidak sehat, Dok? Atau ada penjelasan lain soal kondisi-kondisi keterlambatan motorik ini? Terima kasih. Jadi untuk keterlambatan motorik seperti disebutkan sebelumnya, kita harus melihat dari paling gampang screeningnya lewat KMS ya Ibu-Ibu. Jadi di situ bisa dilihat, misalnya sebagai contoh, misalnya ada motorik halus, motorik kasar. Kalau misalnya bayi kita umur 1 sampai 2 bulan paling nggak bisa miring-miring, terus kemudian umur 4 bulan udah tengkurap, duduk 6 bulan, diri 9 bulan, 1 tahun berjalan, dan lain-lain. Nah, dari pantauan tersebut, kalau misalnya ada gangguan ini kalau umur segini belum bisa, kita harus konfirmasi atau kita lihat riwayat sebelumnya, misalnya keluarganya atau kakaknya juga dulu kok sampai umur segini kok belum bisa seperti yang tersebut di atas. Kalau ternyata ada hubungannya, kita lihat dulu, kita tunggu aja beberapa saat. Tapi nggak bisa seterusnya ditunggu karena memang ada batasnya, Pak. Jadi nanti dari situ kita bisa intervensi sedini mungkin, misalnya ke bagian tumbuh kembang atau di bagian fisioterapi, nanti di situ bisa dinilai dari motoriknya, selain motorik
harus motorik kasar. Kalau ada keterlambatan bisa kita intervensi dengan berbagai disiplin ilmu di sana. Oke. Jadi kemudian harus terus diperhatikan gitu ya. Boleh ditunggu kemudian tapi jangan terlalu lama karena tadi harus segera dilakukan intervensi sedini mungkin ya Dokter Yuda ya. Baik. Nah, saya akan buka nih beberapa pertanyaan dari Instagram @bincangsaatidai.tv yang akan menanyakan langsung dengan Dokter Yuda. Saya akan bantu bacakan ya Dokter. Yang pertama ini ada dari pemirsa kita @nita ari. Nah, sama nih temanya seputar motorik nih Dok nih. Bagaimana kemudian cara melatih motorik yang efektif pada anak usia 1 tahun 3 bulan gitu. Ada nggak sih kemudian treatment khusus nih dokter nih yang bisa diterapkan oleh pemirsa kita untuk melatih motorik terutama untuk anak-anak yang usianya 1 tahun 3 bulan. Dokter Yuda silahkan. Nah, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk usia 1 tahun 3 bulan kita harapkan udah mulai bisa duduk, berdiri, atau mungkin udah mulai bisa jalan. Untuk memperlancar biasanya kita anak-anak akan selalu belajar sama lingkungan, terutama orang tuanya atau mungkin kakak-kakaknya. Jadi usahakan anak tersebut latihan aja, latihan berjalan. Mungkin dengan udara yang segar. Tapi kan sekarang lagi masa pandemi ya udah di rumah aja latihannya atau di lingkungan rumah aja. Bisa juga nanti setelah latihan kita bisa melihat sampai umur 2 tahun udah bisa jadi stabil atau berjalan stabil nggak dengan keseimbangannya. Kalau misalnya belum stabil mesti ada sesuatu, nanti kita evaluasi. Yang penting biarkanlah anak bermain atau latihan berjalan dengan sendirinya. Oke, baik. Nah, ini menarik juga nih, Dokter Yuda. Kalau misalnya ada permasalahan terkait misalnya berat badan atau tinggi badan yang tidak tumbuh sesuai dengan kurva, kan itu intervensinya kemudian bisa dari misalnya ASI-nya ditambah ataupun misalnya ditambah di mix begitu ya dengan susu formula, atau ketika di MPASI diperhatikan kemudian gizi-gizinya, dan itu rata-rata kemudian bisa dikerjakan sendiri oleh si orang tua. Nah, apakah kemudian dengan keterbatasan motorik ini bisa dengan sendirinya dilakukan oleh orang tua, atau justru kita butuh treatment tambahan begitu ya dari pihak ketiga seperti misalnya terapis, ataukah apakah perlu seperti itu, atau kemudian hanya bisa dilakukan oleh kedua orang tua tersebut tanpa melibatkan pihak lain? Ya, terima kasih. Jadi untuk gizi yang utama untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan adalah seperti disebutkan sebelumnya adalah ASI. ASI itu mengandung nutrisi yang sangat lengkap, termasuk imunoglobulin yang menunjang untuk daya tahan. Apabila dengan ASI masih kurang, bisa ditambah dengan susu formula. Nah, itu ya, karena di sini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, terutama 0 sampai 1 tahun. Dengan demikian, apabila terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, kita harus mendukung juga dengan pemberian, misalnya pemberian pengasuhan anak yang baik. Pengasuhan itu secara emosional maksudnya orang tuanya memberikan kasih sayang yang baik dan secukupnya, misalnya nggak terlalu memanjakan atau memberikan marah yang berlebihan, karena nanti akan mempengaruhi dalam perkembangan selanjutnya. Nah, kemudian yang untuk tambahan tadi mungkin perlu diberikan perhatian apabila ada keterlambatan di bidang tadi motorik. Bisa juga kalau misalnya ada, ini kok udah umur segini kok belum bisa apa-apa, mungkin seperti saya sebutkan, biasanya orang tua akan waspada atau sensitif, akan mendatangi mungkin seperti disebut di posyandu atau puskesmas yang dekat, atau ke dokter umum, dokter anak. Nah, nanti di situ akan di assessment, mungkin memerlukan penanganan selanjutnya bisa ke bagian tumbuh kembang anak. Ya, karena tadi ada keterampilan khusus yang harus dimiliki ya ketika misalnya harus membantu anak duduk. Nah, seperti apa
caranya Ya. itu kan sebetulnya ada keterampilan khusus. Misalnya dari anak juga harus berbaring, harus berbalik lagi begitu ya. Oh, Ini kan iya. ada keterampilan khusus dan itu perlu ya ke posyandu, kemudian juga atau ke pihak lainnya yang memang punya keahlian khusus untuk hal tersebut. Nah, Dok, kita tahu kan kemudian anak-anak juga di waktu mereka tumbuh kembang ada beberapa mungkin yang rentan, misalnya begitu ya, sering flu, lebih sering gitu ya frekuensinya, apalagi terutama saat pandemi dan juga saat musim penghujan gitu. Sebetulnya dengan anak-anak mengalami hal tersebut bisa dikategorikan mungkin anak tersebut kurang sehat atau memang dari bawaan genetiknya seperti itu, Dok. Seperti apa sih melihatnya? Apakah kita harus was-was gitu ya ketika melihat anak-anak kemudian lebih sering flu di musim-musim seperti ini gitu, atau ya sudah memang itu fasenya seperti itu, harus mereka mendapat virus masuk dan mereka imunnya bekerja seperti itu. Terima kasih. Jadi daya tahan tubuh atau kekebalan itu kalau anak-anak terutama balita itu sangat fluktuatif, tergantung dari beberapa faktor seperti yang saya sebutkan tadi. Genetik sangat berperan, kemudian status nutrisi termasuk gizi, kemudian dengan lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu juga sangat berperan karena sangat mempengaruhi daya tahan. Misalnya dia ada lingkungannya yang sedang sakit, dia akan sangat menular. Di mana pada umur-umur balita, terutama umur 0 sampai 1 tahun, di situ terjadi pembelajaran imunologis atau kekebalan. Nah, kekebalan di dalam anak-anak balita itu sebenarnya sudah disiapkan dari sejak zaman waktu dalam kandungan, kemudian waktu lahir, dan mulai akan terbentuk setelah usia 2 bulan. Makanya di situ mungkin pada waktu lahir biasanya karena masih tergantung dari ibunya, karena masih ada transfer dari imunoglobulin lewat plasenta. Tapi setelah umur 2 bulan ke atas dia kan akan menurun kadarnya. Nah, nanti diharapkan sistem pertahanan tubuh si kecil tersebut akan terbentuk dengan sendirinya berdasarkan mekanisme yang berlaku. Misalnya karena dia kontak dengan suatu penyakit atau mungkin dipicu dengan vaksinasi atau imunisasi. Demikian. Jadi tadi ya itu proses pembentukan imunitas mereka dan itu alami. Nah, seberapa penting kemudian peran imunisasi itu, Dok? Karena kita tahu setiap usia ada tabel imunisasi yang harus dipenuhi begitu ya. Seberapa penting kemudian imunisasi ini untuk membantu secara alamiah begitu ya si bayi agar imunitasnya terbentuk, Dok? Iya betul. Jadi imunisasi itu terbagi dua, imunisasi pasif dan aktif. Kalau imunisasi pasif seperti saya sebutkan tadi adalah biasanya pada waktu balita masih dapat transfer dari ibunya. Sisa-sisa ibunya lewat plasenta waktu sebelum lahir sampai umur 2 bulan. Setelah itu imunisasi aktif dia akan terbentuk dengan sendirinya. Misalnya dia seperti tadi saya sebutkan dengan kontak. Nah, untuk imunisasi aktif itu selain kontak dengan lingkungan, misalnya infeksi bakteri, virus, jamur, dan sebagainya, bisa juga dipicu dengan imunisasi. Karena imunisasi adalah memasukkan virus atau bakteri yang dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh, sehingga memicu sel-sel imunologis dalam tubuh untuk membentuk kekebalan spesifik terhadap vaksin bakteri atau virus yang dilemahkan tersebut yang dimasukkan. Nah, untuk balita diharapkan untuk 1 tahun pertama ada imunisasi yang wajib sampai capai. Nanti ada ulangannya. Di samping wajib ada yang imunisasi yang dianjurkan. Demikian. Oke. Ada juga misalnya orang tua yang abai ataupun tidak tahu, tidak teredukasi begitu ya soal imunisasi, akhirnya hanya mengalami imunisasi aktif, tidak melakukan kemudian imunisasi yang memang sudah diprogram gitu ya oleh kementerian. Apa sih nanti dampaknya, Dok, jangka panjangnya ketika kemudian anak-anak hanya mengalami tadi ya imunisasi imun ya, pembentukan imun yang hanya dari dalam tubuh dia sendiri, Dokter? Jadi kalau imunisasi misalnya merata, yang baik yang wajib maupun yang dianjurkan, itu kalau
di dalam tabel kan banyak, Hmm. sampai usia kalau di dalam buku panduan itu sampai 18 tahun. Tapi paling nggak sampai usia 1 tahun pertama udah lengkap. Nanti diharapkan kalau kita punya kekebalan, dia akan mempengaruhi kekebalan di lingkungannya, atau istilahnya herd imunisasi ya, kekebalan didapat. Nah, kalau yang tidak dapat kekebalan, kita kan tiap orang kan kita tidak tahu status. Iya, betul. Jadi khawatir malah tidak ketika terkena virus gitu ya, malah kemudian tidak kuat imunitas alaminya untuk melawan virus tersebut. Baik, Dokter Yuda, kita harus jeda dulu nih dok, nanti usai jeda kita akan kembali lagi untuk membahas beberapa tips begitu ya, seputar bagaimana kesehatan balita. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Saya harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir ini kita akan berbagi tips nih seputar bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan balita. Karena kita tahu lingkungan juga memiliki peran penting ya Dokter Yuda ya, untuk kemudian kita menjaga kesehatan bayi kita. Kita mulai dari tips yang pertama nih Dokter Yuda, bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan bayi kita dengan kebiasaan hidup sehat. Nah, seberapa penting kemudian kebiasaan hidup sehat ini kita terapkan, dan biasanya kebiasaan sehat ini seperti apa sih? Apakah harus kemudian rutin olahraga atau rutin berkegiatan? Bayi juga harus kemudian, kan dia ada gerakan khusus ya pagi-pagi ataupun sebelum mereka tidur yang harus kemudian kita berikan kepada mereka. Apakah seperti itu atau kemudian ada kebiasaan sehat lain yang harus kita terapkan kepada bayi kita? Dokter, silakan. Untuk pertumbuhan dan perkembangan balita harus ada koordinasi atau kerjasama antara kedua orang tua, baik bapak atau ibu. Yang pertama yang mempengaruhi adalah dalam lingkungan rumah harus sedapat mungkin nyaman. Nyaman dalam artian untuk bayinya dan orang tua dan yang menunjang. Kemudian yang kedua, jadi kecukupan nutrisi atau gizi yang seimbang sesuai dengan usianya. Misalnya pada awal-awal kehidupan ASI harus tetap diberikan, kalau terpaksa ya susu formula atau MPASI dan lain-lain. Kemudian yang ketiga cukup udara yang segar untuk olahraga. Kemudian cukupi sinar matahari ya. Terus kemudian yang keempat adalah yang sangat menunjang untuk pertumbuhan dan perkembangannya adalah seperti saya sebutkan tadi adalah asah asi dan asuh dari orang tua tersebut. Oke, baik. Itu kebiasaan sehat kemudian yang bisa kita terapkan gitu ya untuk anak-anak kita. Nah, kita masuk ke tips berikutnya adalah makanan sehat. Nah, makanan sehat ini harus seperti apa sih yang baik untuk bayi kita? Apakah harus semuanya kemudian organik begitu, atau tadi hanya isi piringku seperti itu sesuai dengan yang sudah diterapkan? Jadi sesuai misalnya gizi dari proteinnya berapa dan perbandingannya juga sesuai dengan yang sudah ditentukan. Apakah seperti itu atau ada definisi lain nih Dokter Yuda? Kalau makanan atau gizi yang baik menurut saya adalah sesuai dengan usia dan pertumbuhannya dari 0, 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, sampai 6 tahun. Kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang adalah gizi yang seimbang, jadi yang seimbang dengan usianya, sesuai dengan kebutuhan kalori, protein, dan aktivitasnya. Mungkin pada beberapa orang tua banyak mengalami kesulitan cara pemberian makan. Nanti bisa didiskusikan dengan petugas kesehatan atau ahli gizi atau mungkin dokter. Dan pada usia-usia tertentu biasanya berat badannya akan, dok ini kok nggak naik, terus anak saya kok cuma pikitos hanya milih-milih makanan tertentu, terus kemudian berat badannya kok sampai sekarang itu nggak naik dan susah makannya. Gitu.
Nah, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Baik, kita ke tips yang ketiga, aktif bergerak nih dok. Nah, seberapa penting kemudian kita memberdayakan atau membuat bayi kita tuh aktif bergerak, baik misalnya yang memang dia sudah bergerak sendiri atau kita bantu atau kita stimulus gitu untuk mereka agar bergerak. Jadi bergerak itu dalam artian kalau dalam istilah perkembangan adalah motorik, motorik halus dan motorik kasar, di mana terjadi koordinasi dalam alat-alat tubuh untuk mencapai suatu tujuan. Di sini diperlukan kesabaran dari orang tua untuk melatih tersebut. Mungkin perlu orang tua bisa mengajari untuk anak-anak yang sudah bisa berjalan atau berlari, olahraga kecil di sekitar kita atau di lingkungannya. Misalnya lari-lari kecil atau jalan-jalan di lingkungannya. Tapi di masa pandemi ini kita harus lebih memperhatikan dengan menjaga prokes atau kesehatan ya. Oke, baik. Jadi perlu juga ya kemudian stimulus dari kita gitu ya. Kita masuk ke tips keempat, tidur cukup dan juga teratur. Berapa banyak sih, berapa lama kemudian nih dok durasi untuk tidur si anak, terutama untuk usia-usia 0 sampai 1 tahun gitu? Kalau untuk umur 0 sampai 1 tahun memang sangat variatif, terutama untuk bayi-bayi yang masih 1 bulan pertama, sebagian besar waktunya hanya diisi untuk tidur dan mencukupi kebutuhan dengan minum ASI atau PASI. Jadi misalnya untuk umur 0 sampai 1 bulan bisa hampir 18 sampai 20 jam untuk tidur. Nah, kami nanti berikutnya dengan pertambahan usia dengan aktivitas yang bertambah akan berkurang. Misalnya untuk umur 2 bulan sampai 4 bulan dia udah mulai berkurang karena udah banyak aktivitas, mungkin hanya sekitar 16 sampai 18 jam dan seterusnya. Karena tidur itu di samping untuk istirahat juga untuk mengatur secara psikologis anak. Terima kasih Dr. Yuda sudah berbagi informasi kesehatan. Semoga bermanfaat nih untuk para orang tua di rumah. Terima kasih Dr. Yuda, selamat beraktivitas kembali. Ya, saya sudah pemirsa perjumpaan kita hari ini di Bincang Sehati. Saya Imam Asyari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda di Bincang Sehati. Sampai jumpa.